Shalom sobat-sobat Warin dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membedah dan membongkar kegagalpahaman dari orang-orang seperti Bambang Nursena, Gracia Pelo, dan murid-muridnya yang sering menggagalpahami tulisan-tulisan di dalam Alkitab maupun tulisan penerus-penerus Rasul seperti tulisan Clement, tulisannya Polikarpus dan lainnya, yang dianggap bahwa menurut mereka, ya jadi menurut Bambang Nursena, Gracia Pelo dan murid-muridnya, tulisan-tulisan ini mengajarkan Tritunggal. Nah, salah satunya kemarin ada yang memberi komentar di salah satu video di channel Wartawan Injil ini atas nama Anak Nusantara ya. Begini dia memberi komentar, seperti ini komentarnya. Ini komentar dari channel YouTube atas nama Anak Nusantara. Ketika saya bertanya siapa yang bilang Polikarpus mengajarkan Trinitas, kemudian Anak Nusantara ini memberikan kutipan dari tulisan Polikarpus yang bisa teman-teman lihat itu. Di situ Polikarpus mengatakan, "Aku memuji Engkau Allah Bapa. Aku memuliakan Engkau melalui Imam Agung Ilahi dan Surgawi, Yesus Kristus Putramu yang terkasih." Dan seterusnya. Perhatikan ya. Ya, di komentarnya itu tadi, dia ingin membuktikan bahwa menurut Polikarpus itu muridnya Yohanes ya, Allah itu Tritunggal. Buktinya dia sajikan tulisan itu tadi. Padahal teman-teman, kalau kita baca dengan teliti tulisan Polikarpus itu sebenarnya tidak ada sama sekali mengajarkan Tritunggal. Baik, mari kita lanjutkan. Saya akan kutipkan pernyataan Gracia Pelo ketika mencomot teks-teks tulisan Clement maupun tulisan Polikarpus untuk mengklaim bahwa Clement mengajarkan Tritunggal, Polikarpus mengajarkan Tritunggal. Dan kemudian nanti kita akan bedah dan kita akan bongkar doktrin bahwa Allah itu Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal itu Allah yang Esa. Kita lihat sekarang tulisan Bapak-bapak gereja abad pertama. Nanti di abad-abad berikutnya dijabarkan lebih rinci lagi. Kenapa saya bilang ambil abad pertama sampai abad ketiga? Karena ini 300 tahun sebelum adanya konsili Nikea. Karena ada hoax yang disebarkan di luar baik oleh orang muslim maupun bidat-bidat yang kurang baca buku itu, bahwa Tritunggal baru diajarkan di konsili Nikea. Itu orang-orang yang kurang baca buku yang selalu menghembuskan hoax macam itu. Oleh karena itu seri kedua ini saya angkat tulisan-tulisan Bapak Gereja, muridnya para rasul tentang Tritunggal dari zaman sebelum konsili Nikea. Kita lihat Clement dari Roma. Ada Polikarpus dari Smyrna. Saya tidak tampilkan semua ya, saya hanya pilihkan beberapa orang karena nanti layar saya akan terlalu banyak materi. Saya ambil beberapa orang aja. Barnabas dan Justinus Martir. Sekarang kita lihat 1 Clement chapter 46 ayat 17. Di dalam buku Anti-Nicene Fathers volume 1 terbitannya Hendrickson, dia bilang apa? Tidakkah kita memiliki satu Allah dan satu Kristus? Bukankah ada satu roh anugerah yang dicurahkan kepada kita? Bapak-bapak gereja Clement dari Roma sudah menyebutkan Allah dan firman Allah. Kristus adalah firman yang menjadi manusia dan Roh Kudus di dalam tulisan-tulisannya. Kita lihat. Tulisannya Polikarpus sesaat sebelum dia mati dibakar. Polikarpus mati syahid dibakar hidup-hidup. Sebelum dia mati syahid di dalam perjalanan dia nulis surat kepada jemaat di Smyrna di chapter 14 nomor 45 halaman 40 dia bilang apa? Oleh karena itu aku memujimu atas segala sesuatu. Aku memberkatimu, aku memuliakan engkau bersama dengan Yesus Kristus yang ilah, yang surgawi dan yang kekal, along with the everlasting and the heavenly Jesus Christ. Aku memuliakan Allah dan Yesus Kristus surgawi yang kekal. Jadi Polikarpus muridnya Rasul Yohanes bilang apa? Yesus itu firman Allah, dia itu memiliki sifat divine, ilahi, dan dia tidak berawal, everlasting.
Jadi kalau ada bidat-bidat yang mengajarkan bahwa firman Allah itu diawali oleh waktu, Yesus pernah tidak ada, Yesus dalam pengertian firman Allah itu pernah tidak ada, ini pasti dilawan semua bapak-bapak gereja, dilawan semua orang Kristen. Karena Polikarpus muridnya Yohanes mengatakan, Yesus Kristus yang surgawi itu, dia kekal. Thy beloved son, anaknya yang tunggal, anakmu yang tunggal. Dan kepada Roh Kudus, to thee and the Holy Ghost, kepada Allah dan kepada Roh Kudus, to be glory both now and all coming ages. Kemuliaan hanya bagi Allah dan Roh Kudus sampai segala abad. Nah, Sobat Warin, mari sekarang kita bedah betapa tidak teliti dan tidak hati-hatinya seorang Gracia Pelo dan juga gurunya Bambang Nursena ketika mencomot tulisan Clement dan juga mencomot tulisan Polikarpus dan yang lain-lainnya untuk demi membuktikan atau mengklaim bahwa Clement mengajarkan Tritunggal, Polikarpus mengajarkan Tritunggal. Mari kita bongkar. Ini adalah salah satu tulisan Clement yang selalu dicomot oleh Bambang Nursena dan murid-muridnya, termasuk Gracia Pelo, untuk mengklaim bahwa Clement mengajarkan Tritunggal. Padahal kalau kita mau baca tulisan Clement ini dengan teliti, kita akan melihat bahwa di sini sama sekali tidak ada ajaran Tritunggal. Yang ada, Clement menuliskan One God and One Christ, atau satu Allah dan satu Kristus. Allah di sini adalah Bapa dan Kristus adalah Yesus. Jadi, Clement tidak pernah mengajarkan bahwa Kristus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Tidak pernah. Artinya, ketika Bambang Nursena, Gracia Pelo dan murid-muridnya mengutip tulisan Clement itu untuk mengajarkan Tritunggal, ini adalah perbuatan yang sangat sembrono dan sikap yang tidak teliti saat membaca teks-teks. Biasakanlah ketika membaca teks-teks yang teliti loh ya, supaya tidak gagal paham. Ini adalah kutipan tulisan Polikarpus, muridnya Rasul Yohanes, yang juga sering dikutip atau dicomot oleh Bambang Nursena dan Gracia Pelo dan teman-temannya, untuk seolah-olah membuktikan bahwa Allah itu Tritunggal. Padahal kalau kita baca dengan teliti dan seksama, di tulisannya Polikarpus ini sama sekali tidak ada memberikan pesan bahwa Allah itu Tritunggal, seperti yang diajarkan oleh Bambang Nursena maupun Gracia Pelo. Tidak ada. Yang ada di dalam tulisannya ini menyebut Yesus sebagai Kristus, Jesus Christ. Tidak dikatakan Yesus sebagai bagian dari Allah Tritunggal, tidak. Jadi menganggap bahwa tulisan Polikarpus ini adalah mengajarkan Tritunggal, ini sebuah kesimpulan yang sangat prematur, sangat serampangan, bahkan bisa dibilang ngawur sekali. Sebuah sikap yang sangat tidak teliti, tidak cerdas dalam memahami teks-teks kuno, tulisan murid para rasul. Dalam hal ini tulisan Polikarpus. Jadi intinya begini sobat-sobat Warin. Baik di dalam Alkitab ya, di tulisan surat-surat perjanjian baru, di surat-surat Paulus ya. Kemudian juga di dalam tulisan-tulisannya orang seperti Clement, Polikarpus, muridnya Rasul Yohanes dan sebagainya. Memang sering sekali disebutkan adanya entitas Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam sebuah kalimat. Tetapi permasalahannya adalah ketika Rasul Paulus, Alkitab, Clement, Polikarpus menuliskan entitas Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, ini sama sekali tidak mengajarkan tentang adanya Allah yang Tritunggal. Mengapa? Karena di dalam Alkitab sudah begitu jelas. Yang disebut sebagai Bapa ini adalah Allah. Yohanes 17 ayat 3. Yesus menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Yesus itu Kristus. Kristus. Masa nggak ngerti Kristus? Kristus itu orang yang diurapi oleh Allah. Roh Kudus. Di dalam Alkitab disebut Roh Kudus adalah roh penolong. Jadi Alkitab mengatakan
Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus utusan dari satu-satunya Allah yang benar itu. Roh Kudus adalah roh penolong. Ini yang diajarkan Alkitab. Sedangkan yang diajarkan oleh Bambang Nursena, Gracia Pelo, dan teman-temannya itu berbeda dengan ajaran Alkitab. Dikatakan ini adalah Tritunggal. Bapa, Putra, Yesus, Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Itu bedanya. Ya. Sekali lagi ya. Jadi ketika Alkitab menuliskan adanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Alkitab sama sekali tidak memaksudkan ketiganya ini sebagai bagian dari Allah Tritunggal. Sama sekali tidak. Tetapi ketika Gracia Pelo, Bambang Nursena membaca satu kalimat adanya Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, dianggap, lu ini mengajarkan Tritunggal. Itu kesalahan, itu kegagalpahaman Bambang Nursena, Gracia Pelo, dan murid-muridnya dalam membaca teks-teks kitab suci. Gagal paham mereka. Karena di dalam benaknya sudah pokoknya Allah harus Tritunggal. Sehingga membaca kata-kata kalimat seperti ini dianggap, lu ini Tritunggal. Itu yang terjadi. Sebagai contoh teman-temanku ya. Jika Polikarpus, Clement, Paulus ya, di teks-teks perjanjian baru juga sering muncul kalimat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya pribadi dalam salah satu buku saya, ini sudah pernah saya tampilkan. Ini bisa dilihat ya. Saya juga mengatakan di sini. Yang pertama dan utama. Terima kasih kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di surga, satu-satunya Allah yang sejati. The only true God. Yang mengutus putranya, yakni Yesus Kristus, dan seterusnya ya. Jadi ketika kita paham Alkitab, paham kitab suci, ketika kita ketemu ada 3 kata ini, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, kita tidak akan berpikir seperti yang diajarkan Bambang Nursena dan Gracia Pelo, bahwa lu ini Tritunggal. Bukan. Nah, masalahnya adalah dipaksakan. Sehingga ketika Alkitab memberitahu adanya Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang Allah itu kan cuma Bapa. Tapi ikut-ikut Yesus Kristusnya dijadiin Allah juga, Roh Kudusnya dijadikan Allah juga. Itu kesalahan fatal. Satu lagi saya beri contoh ya. Jika Paulus dalam surat-suratnya mengatakan adanya salam dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, juga dengan pertolongan Roh Kudus ya, bukan berarti Paulus sedang mengatakan bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus juga adalah Allah. Tidak. Paulus mengatakan bahwa yang disebut Allah itu hanya Bapa. Saya kasih satu contoh ini di dalam surat Wahyu coba. Wahyu pasal 1 coba kita lihat. Wahyu pasal 1 ayat yang ke 4 sampai 5. Coba perhatikan. Saya bacakan ya teman-teman ya. Nih, Wahyu, kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 5. Coba perhatikan baik-baik, saya bacakan. Salam kepada ketujuh jemaat dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Jadi di salamnya Rasul Yohanes ini, penulis Wahyu, disebutkan ada 4 pihak. Pertama, Yohanes. Kedua, dari Dia yang sudah ada, yang akan datang. Nah, ini maksudnya dari Allah Bapa. Yang ketiga, dari ketujuh roh. Yang keempat, dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Loh, ini dalam satu kalimat disebut. Ada Yohanes, ada Allah Bapa, ada 7 roh, ada Yesus Kristus. Apakah karena disebut jadi satu berarti keempatnya ini adalah Allah itu sendiri? Yohanes juga Allah,
Bapa juga Allah, tujuh roh juga Allah, Yesus Kristus juga Allah. Apakah begitu? Kan tidak. Ya, yang disebut Allah hanya yang disebut di dalam ayat 4 sebagai Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Bukan Yohanes juga Allah, Yesus juga Allah, ketujuh roh juga Allah. Bukan begitu. Nah, begitupun ketika menemui teks-teks, baik tulisan Clement, Polikarpus, ataupun teks-teks di dalam Alkitab, ada kata Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini tidak berarti tiga-tiganya ini adalah Allah semua. Tidak. Nah, inilah kegagalpahaman orang-orang seperti Bambang Nursena, Gracia Pelo, dan murid-muridnya. Orang cerdas tolak Trinitas. Orang cerdas tolak Trinitas. Mari kita gunakan akal sehat yang telah Tuhan karuniakan kepada kita semua dengan cara sebaik mungkin dan secerdas mungkin. Umi juga mengingatkan bahwa setiap orang cerdas pasti akan menolak Trinitas. Sekali lagi, Umi menyampaikan orang cerdas tolak Trinitas. Orang jujur dan cerdas tolak Trinitas.